Hai guys, assalamualaikum. Salam jumpa lagi di channel kami, Cuprit. Kali ini saya berada di depan dapur ya. Cara menanam kacang panjang agar cepat panen. Nah, ini ala rumahan atau skala rumahan untuk pemanfaatan lahan sempit. Karena lahan sempit alangkah bagusnya ya teman-teman kita pergunakan atau manfaatkan sebaik mungkin untuk menanam sayur mayur, terutama yaitu kacang panjang ini ya. Cuma ini aku menanamnya, dan di depan dapur itu juga masih ada berbagai yaitu perterongan. Nah, seperti ini juga masih ada ya. Terus ada buah-buahan juga teman-teman. Nah, ini pisang barlinku itu ya, ada 2 tandan itu, 3 tandan ya. Alhamdulillah ini bisa untuk menu lebaran. Nah, untuk buah-buahan untuk pencuci mulut atau buah yang kecil tapi enak, manis dan segar tuh pepayaku juga di sana guys. Itu juga sangat lebat. Nah, juga ada singkong teman-teman ya. Di situ juga ada tanaman singkong juga ya. Jadi teman-teman, kita akan memanfaatkan lahan sempit, terutama ibu-ibunya ya. Ini yang tampil ibu-ibunya. Kalau arah rumah ini sangat bagus juga, karena kita juga sudah akan menunjang ekonomi atau ketahanan pangan, terutama di bidang sayur mayur. Sudah bisa akan membantu. Kalau alangkah bagusnya di lahan sempit kita pergunakan menanam sayur mayur. Nah, ikuti tip keseruan kami, tidak lama-lama lagi, lanjut kita akan menanam. Bagaimana caranya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh subur dan cepat panen teman-teman ya. Nah, ini ditemani sama kucing-kucing aku itu ya, sudah standby di sini ya. Ternyata kalau Cuprit Channel atau ini mau menanam itu sudah semua tampil di sini ya teman-teman ya. Nah, ini caranya. Pertama itu saya akan menyiapkan yaitu media, pindah dulu ya, media tanah, kemudian pupuk. Ini sudah jadi ya, pupuk organik, media tanahnya ya 3:1. Organiknya itu kohe sapi, kohe kambing, dan kompos. Nah, ini atau abu dedaunan juga bisa, ini gembur banget toh. Nah, ini kalau untuk penanaman sayur mayur sangat cocok guys. Nah, ini terutama ini sudah saya nanam 3 minggu yang lalu, 20 hari lah kurang lebih ya. Itu sudah seperti ini ya, bercabang. Nanti lanjut ya teman-teman, setelah aku nanam lanjut pakai anjang-anjang atau ngasih anjang-anjang supaya nanti perkembangan yang namanya tanaman kacang panjang itu bisa gini loh ya, ke atas sini. Kalau ini terus apa, jejer bisa dipanen gitu ya, walaupun sesempit ini nanti bisa panen gitu loh teman-teman. Jadi caranya juga simpel, dikasih yaitu anjang-anjang ya. Sekarang caranya menanam dulu ya. Ini polybag bekas, enggak masalah, yang penting sudah bisa digunakan. Kemudian kita relatif ya, sesuai dengan selera apa yang kita gunakan. Itu polybag besar bagus, polybag setengah besar cukupan juga bagus. Jadi sesuai dengan selera, tidak memaksa teman-teman. Kalau aku simpel pakai ini aja kok cukup. Jadi juga kalau besar juga tambah bagus. Nah, ini sudah saya campur karena ini sudah jadi. Sebagian ini sudah saya masukkan di situ berapa hari yang lalu. Nah, ini campurannya tadi ya, media tanah, kemudian pupuk kohe kambing, kohe sapi, dan kompos. Terus serbuk gergaji, kayu itu loh guys. Serkelane kayu itu kan ada serbuknya ya, yang sudah tidak terpakai itu bisa dibakar menjadikan arang, atau tidak dibakar juga bisa. Itu menggemburkan atau meronggakan udara yang di dalam tanah, itu bisa menyerap, jadi nggak keplak gembur gitu loh guys. Itu caranya seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini gitu loh, gembur ya. Caranya seperti ini ya. Nah, ini saya jejer di sini berjajar. Nanti kalau sudah waktunya apa, anjang-anjang itu jangan dempet-dempet banget, jangan mepet banget, ada gangnya ya. Tapi walaupun sempit ternyata bisa beberapa pohon nanamnya ya teman-teman ya. Nah, ini
Ini disemai langsung dari benih ya, jadi saya tidak merendam pun ternyata hasilnya langsung tumbuh subur seperti ini ya. Jadi langsung benih ya, saya tidak merendam. Saya coba seperti itu juga bagus, direndam juga bagus. Nah itu teman-teman caranya ya, atau dipindah tanam juga bagus, tapi saya tuh pilih simpelnya aja, praktis dan cepat tumbuh subur dan cepat panen gitu loh teman-teman. Terus cari yang simpel-simpel aja, caranya yang mudah, praktis. Inilah teman-teman kehidupan di desa ya, manfaatkanlah dengan bagus. Kalau yang namanya lahan sempit di depan dapur, kita banyak-banyaklah menanam sayur mayur, buah-buahan ya. Kita kan seneng ya kalau punya sendiri. Terus kemudian kita itu senangnya apa? Kalau pingin tinggal metik gitu loh ya. Nah kalau sesudah seperti ini lanjut gitu. Ini kan masih 3 hari yang lalu ya saya sepertikan seperti ini ya. Nah ini tak uduk-uduk dulu gini. Ini sama, ini bahannya juga sama ya, medianya ya teman-teman. Nanti lanjut. Nah ini benihnya seperti ini ya. Terus nantinya kalau panen kacangnya seperti ini, panjang-panjang ya, manis, seger, enak, bergizi ya. Terus ini ya saya taruh sini. Nah kita nggak perlu banyak-banyak banget ya. Yang penting itu rajin menanam ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lubangi. Mungkin teman-teman akan melubangi tidak terlalu dalam banget. Terus kemudian itu kita bisa menanam tidak cuma 1 biji ya. Nah, seperti ini. Kalau saya tuh sebetulnya itu 3 ya. Jadi 3 itu menjaga-jagai, yang 1 misalnya nggak tumbuh, ada 2 pohon gitu loh. Jadi 3 terus lakukan berjajar atau segitiga gini ya. Nih ya teman-teman ya, lalu tutup tipis-tipis seperti ini. Nah ini cukup seperti itu. Jadi 3. Terus ini ya, yang namanya memanfaatkan lahan sempit itu kan kita itu tahu kalau lahannya sempit gimana solusinya. Kita punya sayur seperti teman-teman yang punya sayur banyak, ternyata ya seperti ini aku lakukan itu nggak tanam di kebun banyak enggak, karena ini untuk ala rumahan ya, skala rumahan itu yang penting bisa untuk konsumsi kita itu. Alangkah senangnya petik sendiri, terus kita sudah membantu yaitu di bidang ketahanan pangan, terutama di bidang sayur mayur ya. Kalau sayurnya sudah ada kan kita senang, tinggal beli ikan gitu ya kalau ke pasar gitu ya. Kalau ada sayur kita bisa tumis-tumis masaknya ya, terutama di sayur perkacangan tuh. Untuk pecel ya enak, urap-urap ya enak, lalapan juga enak gitu ya. Itu namanya sayur kacang panjang. Itu manfaatnya kalau sudah dipanen maksud saya. Ya seperti ini caranya ya, cara nanam gampang. Ini kisaran 45 hari ke 2 bulan sudah panen teman-teman. Jadi enggak lama, jadi genjah juga gitu loh. Pokoknya memasuki 1 bulan ke atas itu mulai merambat, itu belajar berbunga teman-teman, jadi super genjah gitu loh. Terus kacangnya itu panjang-panjang ini, makanya saya menanam ya. Kalau nanamnya ya seperti ini ya, ala rumahan, skala rumahan itu tidak memaksa harus banyak, yang penting ada. Kalau bagi saya itu ya santai aja, karena ibu rumah tangga itu kalau kreatif itu juga pak suaminya itu mesti seneng. Karena apa, kita menanam ini kan sudah membantu untuk mengurangi uang belanja kita gitu loh. Jadi ya harus punya benih, paling enggak ya kita beli benih, menyiapkan media tanah seperti ini ya teman-teman ya. Itulah kalau aku ya. Kita itu memang harus sering sharing ya, tukar-tukar pengalaman ke teman-teman, terutama
sahabat-sahabat tani ini yang suka nanam tuh sahabat-sahabat tani. Terus kalau ala rumahan tuh yang banyak kan ibu-ibunya gitu ya teman-teman ya. Ini untuk membantu ya, untuk membantu ekonomi kita, meningkatkan ekonomi kita, juga menjadi ringan beban kita ya teman-teman ya. Itulah caranya seperti ini, simpel kan, kita tinggal nunggu subur, tunggu subur. Jadi kalau sudah subur ya alhamdulillah, kita hanya pengendali hama atau nanti kurang subur ditambahkan pupuk pertumbuhan dan pembuahan. Itu aja kalau cara perawatan, titik perawatan kacang panjang itu juga penting. Kemudian lanjut kita akan yaitu cara kasih anjang-anjang juga ya. Nah, cara kasih anjang-anjang ini tadi sudah dibantu Pak Suami, ini sudah beginikan ya Pak Suami tadi, aktivitas tak suruh nyigarno gitu ya. Terus kemudian caranya ini disiseti atau diirat itu jangan sampai kena tangan biar ndak landep gitu, ndak tajam ya. Itu caranya seperti ini ya. Terus ini ada, terus caranya jangan di polybagnya, tapi di sininya ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, tak balik aja, kita pukul dengan petil. Apa ini petil ini? Nah, dipantek ini aja. Lanjut seperti ini ya teman-teman. Jadi nah seperti ini. Enggak serapi pun, yang penting ada anjang-anjang. Nanti itu akan apa ya, akan bagus karena kalau ada lanjarannya, kacang ini manut lanjaran nih guys. Woi dodo panjang-panjang gitu loh, ada lanjarannya. Kalau kacang itu memang ada lanjarannya. Istilahnya itu untuk kan kacang itu panjang ya, kadang tuh bisa 1,5 meter lebih, makanya harus ada yang namanya anjang-anjang ya, biar enggak di tanah, maksudnya ngerim enggak di tanah. Kalau dianjang aja mesti rajin. Caranya seperti ini, simple ya teman-teman, gampang nih. Kalau aku itu gini ya, gangnya kayak gini aja karena memanfaatkan lahan sempit itu ya, menyesuaikan tempat ya teman-teman ya. Biar jatuh tuk 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 ya, dipukul ya teman-teman ya. Terus ini ada sayur kenikirku juga. Wah, kayak tinggal nyayur ya, ada bayam juga, ada percabean juga di polybag itu ya teman-teman ya. Caranya kalau sudah nanti dikasih ini ya, kasih yang namanya bambu ajir, namanya ajir ini teman-teman ya. Kita pukul, terus bawahnya itu diruncingi biar jatuh gitu. Kalau kurang rapi ya dirapikan lah. Nih. Seperti ini. Nanti itu kisaran 1 bulan lebih, memasuki 45 hari ya, 1,5 bulan itu sudah bunganya mulai banyak. Jadi sudah bisa 50 hari aja udah ada yang manen tuh. Hampir 2 bulan lah pokoknya, itu sudah bisa dikonsumsi itu teman-teman. Kan cepet ya, cepet teman-teman. Ini ada terongnya juga ini. Nah seperti ini. Ini jadi intinya itu kalau menanam apa kacang panjang itu sangat-sangat bermanfaat teman-teman. Mudah, caranya juga mudah. Skala rumahan ya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Lanjut.
Nah, kita menyiapkan tali rafia. Loh, simpel ya, tali rafia. Nah, di sini dulu ya, ini teman-teman. Nah, ini biarin gini dulu, nanti merambat sendiri terus dilajur ke atas. Yang penting di sininya itu persiapan dulu. Persiapan ya. Diikat. Kasih tali rafia agar nanti itu kacangnya itu akan ke sini ya, lajur sini ngeruwel sini loh. Landung-landung gini loh. Maksud saya tuh buah kacangnya atau sayurnya itu gembrandul gitu loh guys. Lanjut, kita harus perlu ikat gini aja, nggak ribet. Yang penting tuh bisa apa yang kita harapkan itu bisa berhasil teman-teman ya. Nah, simple kan teman-teman, ala rumahannya Jupri Channel seperti ini ya. Terus ini kita bisa bikin 2 sap yang namanya ininya. Tapi ini saya gunting dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah akan membantu nanti bisa untuk yaitu kacang panjangnya itu bisa ke atas gitu ya, kelandung-landung gini ya, berjajar menggantung maksud saya. Jadi itulah tata cara kami ya teman-teman, cara menanam kacang panjang di polybag agar cepat subur dan cepat panen gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.